Nama saya Adeolatus Berkanis, kelas A semester 6, program atau kuliah Sosiologi Politik, program studi Sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang pengunduran diri dari Belva Devara sebagai staf khusus Presiden. Sampai saat ini belum diketahui penyebab utama kemunduran Belva Devara, tetapi alasan dasar dari Belva Devara mundur sebagai staf Presiden adalah dia tidak ingin membuat polemik atau dia tidak ingin membuat polemik tentang mengenai perspektif dan asumsi masyarakat tentang posisi dirinya di dalam staf khusus Presiden. Selain itu, berbagai faktor yang membuat Belva Devara muncul yang saya ketahui adalah yang pertama yaitu terjadinya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Belva Devara, dan yang kedua adanya perusahaan-perusahaan asing yang masuk dalam perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh Belva Devara tersebut. Ya baik, Belva Devara merupakan seorang pendiri dan penggagas aplikasi Ruang Guru. Aplikasi atau startup Ruang Guru ini berdiri sejak April 2014 lalu, yang dibuat oleh Belva Devara dan seorang temannya. Aplikasi Ruang Guru ini bernaung di bawah PT Ruang Raya Indonesia. Melihat keadaan sekarang, Indonesia sedang dilanda oleh pandemi virus corona yang berkepanjangan ini, dan semua dana dari pemerintah untuk dana pembangunan, dana dari bidang apapun dialokasikan untuk membasmi virus corona atau mencegah virus corona. Tetapi di sisi lain pemerintah memberikan dana sebesar 5,6 miliar kepada Belva Devara dalam mengelola aplikasi Ruang Guru untuk mengadakan pelatihan online, di mana pelatihan online tersebut dilakukan untuk generasi-generasi milenial Indonesia dalam mendapatkan pendidikan, pelajaran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan non formal dengan cepat, dengan baik, dan dengan praktis, tentunya dengan secara praktis. Tetapi yang tidak habis dipikirkan adalah mengapa pemerintah harus menyediakan dana 5,6 miliar kepada aplikasi Ruang Guru, sedangkan Indonesia sedang dilanda pandemi virus corona yang sangat berat ini. Dan juga dari saya, jika menurut saya atau pandangan saya kepada Belva Devara sebagai seorang milenial yang cerdas, milenial muda yang cerdas, dan di usia dia yang sekarang ini, dia sudah bisa mendapatkan posisi menggagas sebuah aplikasi yang sangat baik di Indonesia dan menjadi staf khusus Presiden. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia sangat dibanggakan oleh para milenial Indonesia. Tetapi yang membuat disayangkannya Belva Devara ini adalah jika benar tindak korupsi yang dilakukan oleh dia, jika akhirnya diketahui bahwa dia betul-betul melakukan tindakan korupsi dalam mengambil kesempatan untuk melakukan korupsi di samping Indonesia yang sedang dilanda virus corona ini, itu merupakan suatu fenomena yang buruk yang dilakukan oleh Belva Devara, sebuah cerminan bagi kaum milenial yang sangat buruk, bahwa kaum milenial Indonesia akan menganggap Belva Devara sebagai sesuatu yang buruk karena dia telah melakukan atau menanamkan suatu perspektif yang buruk terhadap milenial penerus bangsa Indonesia ini. Dan juga yang berikut adalah anggaran besar dialokasikan oleh pemerintah untuk membasmi virus corona, atau lebih tepatnya untuk mencegah virus corona, memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Tetapi bagaimana dana itu bisa berjalan dengan baik, dana itu bisa sampai kepada tujuannya, sampai kepada tempat tujuannya itu dengan baik tanpa dikorupsi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
itu merupakan hal yang sangat tidak mudah, karena Indonesia masih dikenal dengan atau kental dengan korupsi dan nepotisme di segala aspek, di segala bidang. Dan juga di dalam pembahasan kali ini kita membahas Belva de Fara, dan Belva de Fara juga mengambil kesempatan itu dalam kesempitan ini, di mana Belva de Fara dituding melakukan korupsi, sedangkan pemerintah Indonesia sedang susah payahnya melawan virus corona ini, tetapi masih ada orang yang melakukan korupsi seperti Belva de Fara contohnya. Tetapi dikutip dari akun Instagram Belva de Fara bahwa dia tidak ada apa-apa yang membuat dia, tidak ada sesuatu yang parah yang membuat dia mundur dari staf khusus presiden. Hanya saja dia tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi dan perspektif tentang posisi dirinya sebagai staf khusus presiden. Tentu saja melihat peristiwa yang terjadi sekarang, di sisi lain dari kita membanggakan Belva de Fara sebagai generasi milenial Indonesia yang cerdas, yang hebat, kita juga mendapat ajaran bahwa tidak semua generasi milenial Indonesia atau orang yang hebat bersikap baik atau mempunyai tujuan yang baik. Di samping itu mereka mempunyai tujuan utamanya untuk diri mereka, tentunya untuk diri mereka sendiri. Dan juga Belva de Fara telah melakukan sesuatu yang buruk, ajaran yang buruk yang akan diingat terus menerus oleh generasi Indonesia, penerus bangsa Indonesia. Dan yang berikut adalah adanya perusahaan asing yang masuk dalam aplikasi Ruang Guru dalam mengelola startup aplikasi Ruang Guru tersebut. Ya, intinya adalah pemerintah harus menindak tegas segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan pengunduran Belva de Fara ini. Jika betul Belva de Fara melakukan korupsi, kita menginginkan tindakan yang tegas dari pemerintah kepada Belva de Fara, tidak melihat dia siapa dan posisinya dia siapa, statusnya dia siapa, tetapi di sebagai warga negara Indonesia, jika dia melakukan korupsi dan jika tudingan yang tentang melakukan korupsi itu betul, maka dia harus ditindak secara hukum agar keadilan tetap berdiri tegak di Indonesia. Dan juga saran bagi pemerintah agar dengan benar, dengan cermat dan cerdas mengalokasikan dananya dengan tepat kepada siapa harus diberikan. Dan juga pemerintah harus melihat dengan pandemi virus corona yang semakin berkepanjangan ini, pemerintah diharapkan agar dengan semakin tegas menindak orang-orang atau warga masyarakat Indonesia yang tidak taat akan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia ini. Dan juga kebijakan pemerintah harus ditegakkan lebih tegas lagi, karena melihat sampai kondisi sekarang ini banyak orang yang masih melanggar, seperti social distancing belum terrealisasi dengan baik, physical distancing juga belum terrealisasi dengan baik, dan apalagi lockdown yang tidak bisa dilakukan di Indonesia, dan juga karantina wilayah yang belum bisa dilakukan di Indonesia. Diharapkan kepada kita sebagai warga Indonesia ini, dalam keadaan kita yang sekarang, dalam menjaga diri kita untuk mencegah kita terhindar dari virus corona, kita juga harus menanamkan diri kita, terutama kepada kaum milenial Indonesia, bahwa kita harus menanamkan kejujuran di dalam diri kita sejak dini. Meskipun kita hebat, kita cerdas, kita cermat, tetapi tidak adanya kejujuran dalam diri kita, semua akan sia-sia. Seperti hal yang terjadi sekarang, seorang generasi milenial kita
Belva de Vara dituding melakukan korupsi dan mengambil jalan pintas itu mengundurkan diri dari staf presiden. Di sini kita melihat bahwa mental yang buruk terjadi kepada Belva de Vara, dan mental yang buruk karena dia setelah diduga melakukan kesalahan, dia lari dari kenyataan, lari dari tugasnya sebagai staf presiden. Sini pesan untuk kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, generasi milenial, agar nilai yang harus ditanamkan utamanya yaitu nilai kejujuran. Karena kehebatan tanpa kejujuran tidak akan menjadi apa-apa, hanya sebuah kesia-siaan. Sekian dan terima kasih.